Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Alwi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang teks non-fiksi. Sebelum kita mulai pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk selalu berdoa saat memulai kegiatan kita. Setelah membahas materi ini, diharapkan nanti kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat, dan kalian juga mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Teks non-fiksi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang isinya bukan hasil imajinasi, melainkan berdasarkan fakta dan kenyataan. Informasi penting dalam teks non-fiksi bisa kita dapat dengan menemukan pokok pikiran. Pokok pikiran yang ada dalam tiap paragraf bisa terletak di awal, di akhir, atau ada juga yang terletak di awal dan akhir paragraf. Pokok pikiran yang letaknya di awal paragraf itu disebut dengan deduktif. Sedangkan pokok pikiran yang terletak di akhir paragraf disebut dengan induktif. Jika pokok pikiran itu letaknya ada di awal dan di akhir, maka disebut dengan deduktif-induktif. Informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi bisa kita temukan dengan cara mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Atau lebih dikenal dengan 5W dan 1H. Teks yang baik akan mampu memberikan jawaban atau informasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu dari pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menemukan pokok pikiran? Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kalian harus membaca seluruh isi dari teks bacaan tersebut. Jika hanya membaca satu kali kalian belum memahami isinya, kalian bisa mengulanginya beberapa kali membaca. Setelah membaca isi teks dan memahami isi teks bacaan tersebut, kalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada pada tiap paragraf. Setelah hal penting itu kalian catat, kalian bisa menentukan pokok pikiran dan informasi penting dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah membaca sebuah teks non-fiksi, kita bisa membuat ringkasan dari teks tersebut. Apa yang dimaksud dengan ringkasan dan apa tujuannya? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ringkasan adalah penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif dari teks aslinya. Dalam hal ini, teksnya adalah teks non-fiksi. Lalu, tujuan dibuat ringkasan adalah mempermudah dalam mengetahui isi sebuah teks non-fiksi. Lalu, bagaimanakah cara menyusun ringkasan dari teks non-fiksi? Berikut ini akan dijelaskan beberapa langkah untuk menyusun ringkasan dari teks non-fiksi. Langkah yang pertama adalah, tentu saja kalian harus membaca naskah teks non-fiksi tersebut secara seksama, yaitu dengan membaca secara berulang-ulang. Setelah itu, kalian catat gagasan utama dari setiap paragraf non-fiksi tersebut. Setelah mencatat gagasan utamanya, ceritakan kembali gagasan utama tersebut dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Tidak harus sama persis dengan kata-kata yang ada dalam teks ya.
Dalam menceritakan gagasan tersebut, kalian harus memperhatikan tanda baca serta penggunaan huruf kapital yang tepat. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan kata-kata yang biasa digunakan dalam sehari-hari ya. Setelah kalian membaca dengan seksama sebuah teks non-fiksi dan membuat rangkumannya, kalian bisa mempresentasikan informasi tersebut di hadapan teman-teman kalian di kelas. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat mempresentasikan informasi. Yang pertama adalah sikap tubuh. Saat mempresentasikan informasi, usahakan badan kalian berdiri dengan tegak. Jangan membungkuk ataupun miring ke kanan dan ke kiri. Yang kedua adalah kontak mata. Saat melakukan presentasi, lakukanlah kontak mata dengan para pendengar. Jangan melihat ke bawah terus ataupun melihat ke atas. Pandanglah para pendengar kalian. Yang ketiga adalah penggunaan lafal dan intonasi. Lafal dan intonasi yang kalian gunakan harus terdengar dengan jelas. Selanjutnya adalah pemilihan kata atau yang disebut dengan diksi. Dalam melakukan presentasi, pilihlah kata yang tepat dan santun saat melakukan presentasi, sehingga para pendengar kalian bisa memahami apa yang kalian sampaikan. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang teks non-fiksi. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa setelah ini, selesaikan tugas yang sudah diberikan oleh gurumu dan serahkan kepada gurumu. Ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantumu belajar hari ini. Sekian dulu materi kita tentang non-fiksi hari ini. Sampai jumpa di lain materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.